Halo Sobat Meka, kali ini kita lagi ada di salah satu perumahan premium di kota Sentul atau di kota Bogor, Sentul, Jawa Barat. Nah, perumahannya adalah The Sanctuary Collection, tepat di mana hawanya, rasa-rasanya ini benar-benar yang adem dan enak banget. Karena yang kita tahu ya, Sentul juga masih udaranya segar dan dikelilingi sama pegunungan nih, seperti itu. Sanctuary ada punya 4 tipe rumah, yang mana yang nantinya kita review adalah tipe 8 dengan spesifikasi luas bangunan di 176 dan luas tanah di 120. Dibangun dengan 3 developer, 2 dari Singapura dan 1 developer dari Indonesia. Yuk, kita langsung masuk aja. Oke, rumah ini didesain dengan jenis modern minimalis. Jadi 2 lantai seperti yang kita lihat langsung ya. Ada 2 lantai, di depan ini ada carport yang juga lumayan besar banget. Jadi cukup untuk 2 mobil, terus di sampingnya bisa ditaruh motor tuh. Nah, carportnya juga bukan semen biasa, jadi udah langsung pakai keramik ya. Itu juga keramiknya keramik biasa sebenarnya. Cuman kan biasanya nggak ada jarang kalau perumahan itu langsung menggunakan keramik seperti ini. Oke, bisa kita coba lebih dekat lagi ya melihatnya. Nah, di sini lumayan lebar, di mana pada saat carportnya ini menghadap langsung dengan kaca rumah. Jadi benar-benar full depan carport ini full kaca, dan kacanya itu nanti kita bisa geser ke samping ya. Jadi bisa benar-benar kebuka plong banget lah seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat-lihat dulu sekitar sini. Depan sini ada taman yang cukup untuk dikreasikan lah, nanti sesuka hati mau ditaruhin bunga, pohon dan lain sebagainya seperti itu kan. Nah, untuk pemilihan sendiri itu bisa konsultasi dengan konsultan yang memang ahli di bidang pertamanan rumah lah seperti itu. Nah, di sini cuman 1 jenis tanaman sih yang dia taruh ya, sekiranya ada hijau-hijauan dulu aja seperti itu. Tapi kalau beli rumah ini, ntar nggak dapet tamannya, nggak dapet tanamannya kayak gitu. Jadi cuman tanah kosong, nanti diisi sendiri. Rumah ini juga menggunakan listrik 4400 watt dan airnya sudah air PDAM. Jadi jangan khawatir tentang masalah airnya dan masalah kelistrikannya seperti itu. Oke, kita bisa lebih jauh lagi masuk ke dalam. Nah, rumah ini kita coba lihat samping ya. Jadi ini carport utama, terus di sini ada sedikit teras keramik kecil dan ada pintu di samping. Nah, pintunya ini juga menerapkan teknologi smart home. Jadi gagang pintunya udah bisa di-scan barcode ataupun pakai angka. Jadi nggak usah pakai kunci-kuncian lagi seperti itu. Kita coba lihat lebih jauh lagi ya. Nah, ini salah satu gagang pintunya. Jadi menggunakan merek Iale. Ini salah satu brand yang udah lama di Indonesia juga dan lumayan bagus lah seperti itu. Pintunya juga pintu yang sangat kokoh banget ya. Jadi warnanya juga warna-warna warna kayu-kayuan kayak gitu. Jadi benar-benar natural banget lah. Kelihatan kayak bentukan kayu, tapi sebenarnya ini udah digabung seperti itulah. Terus di sini, nah ini uniknya. Jadi pas di teras ini kita lihat ini ada tempat sepatu ya. Ini ada rak sepatu yang bisa digunakan. Jadi benar-benar menghemat tempat banget. Ada space sedikit, ini dimaksimalin buat tempat sepatu sama tim developer rumahnya seperti itu. Jadi ini juga muat banyak banget loh. Jadi bisa nggak usah bikin wadah sepatu di dalam lagi. Full ditaruhnya juga sangat bisa lah seperti itu. Nah, di sini juga terbuka ya. Jadi kalau misalnya hujan, nah itu sih minusnya, mungkin bisa ditambah lagi nanti kanopi atau sejenisnya lah. Karena kalau misalnya hujan kan biasanya kena basah ya, cipratan basahnya, tempias lah seperti itu. Nah, tapi yang di atas carport ini dia udah kokoh banget lah kalau misalnya kita lihat ya. Itu bukan yang kanopi biasa, tapi udah permanen. Jadi kalau mau manjangin mungkin tambah di samping sini aja lah seperti itu. Oke, kita udah di dalam rumahnya nih. Nah, ketika masuk kita langsung bertemu dengan
apa ya, sofa-sofa yang ada di sini, dan ini juga cukup luas ya, bener-bener yang ruang tamu enak lah seperti itu. Nah, sebelum kita ke ruang tamu, kita lihat di sini dulu nih. Di sini ada jendela. Jendelanya lumayan lebar ya, dan permanen. Jadi jendelanya ini nggak bisa dibuka tutup karena emang udah dipermanenin. Jadi sekedar buat pencahayaan masuk aja seperti itu. Nah, terus di sini juga ada penahan pintu. Bisa kita lihat ya. Jadi pintu kalau dibuka nggak langsung jebret ke dinding lah. Dia ada penahannya. Dan di sini juga ada saklar. Jadi nggak usah bingung nyari saklar di mana. Masuk depan pintu ini udah ada saklar dari rumah ini. Dan satu colokan nih, satu stop kontak di sini. Oke, kita ke bagian sofa. Di sini sofanya juga lumayan lebar dan space-nya juga nggak yang pengap-pengap banget lah gitu kan. Nah, perpaduan warnanya juga dipilih sangat apa ya, pas dengan warna dinding rumah dan warna keramiknya ya. Di sini digunakan sofa cukup untuk berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, 6 sampai 7 orang plus 1 di sini ada 8 orangan lah kayak gitu. Nah, ini juga menggunakan warna abu, dipoles dengan warna karpetnya di show unit ini. Karpetnya warna abu-abu juga, jadi nyatu nih warna sofa sama bawahnya. Dan keramiknya ini warna apa ini ya, warna abu-abu guratan gitu ya, abu guratan, ada warna putih-putihnya. Jadi bener-bener nyatu banget nih antara karpet, sofa, dan keramik. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat di bagian depan sofanya ini ada layar lebar. Tapi ini TV ternyata ya. Ini ada TV yang lumayan gede nih, lebar banget. Terus di bawahnya ada apa ini ya? Marmer sebutannya atau ya sejenis gitulah. Jadi bisa buat naruh-naruh, misalnya ada hiasan atau foto-foto kayak gitu kan. Nah, di sini kan ada apa? Foto kayak gini ya. Taruhin figura dan lain sebagainya, itu bisa banget remote kayak gitu. Dan di bawah ininya, ini ada kayak lacinya gitu. Bukan laci sih sebenarnya. Ini tempat, oh ini laci. Oh ini sorry, ini laci. Tapi kan kecil ya, jadi lacinya kecil banget. Terus ini bisa dibuka tutup. Oh beda jenis. Ada laci, ada buka tutup. Jadi ada 2 jenis nih, ini yang buka ke bawah gitu. Dan ini laci. Dan warnanya, lagi-lagi pemilihan warnanya sangat nyatu sama karpet, warna sofa, warna dinding. Jadi enak dilihatnya lah kayak gitu. Nah, ini juga bisa jadi salah satu referensi Sobat Meka kalau memilih warna sofa, jenis sofa, terus tambahan-tambahan kayak misalnya ada laci ataupun hiasan lainnya, itu bisa disesuaikan. Nah, misal ntar mau tambah apa ya, tanaman-tanaman kering ataupun yang sifatnya hiasan, itu bisa juga disesuaikan dengan warnanya, masuk apa enggaknya lah kayak gitu. Terus apalagi di sini ada? Oke, di sini ada space. Jadi ini kan lumayan lebar dan polosan ya, dindingnya benar-benar polosan. Ada satu TV lebar, dan kalau di sini dia taruhnya satu hiasan, lukisan ya. Ini bisa foto keluarga atau foto lukisan apa kayak gitu, itu bisa banget. Karena space-nya sayang banget nih kalau nggak dimaksimalin buat ditaruhin kayak ginian kayak gitu. Nah, ini sofa khusus ya, beda sama yang satu tadi. Bisa juga sekalian buat baca-baca atau santai-santai mungkin ya. Jadi nggak hanya buat nyambut tamu atau ruang keluarga aja, tapi juga bisa buat santai gitu. Misalnya di kamar udah bosan buat baca-baca buku atau sambil santai-santai, bisa pindah ke sini lah kayak gitu. Oke, di sini juga ada lampu ya, cuman nggak dinyalain ini. Ada satu lampu penerangan. Nah, mungkin buat baca tadi kali ya. Jadi pas baca, meskipun udah ada lampu di atas, tapi ini juga bisa apa ya, dapat pencahayaan lebih lah kayak gitu kan, kayak gini. Terus jika kita lihat ke atas ceilingnya, ke plafonnya, nah ini jenis plafonnya juga apa ya, polosan ya, nggak terlalu banyak yang desain aneh-aneh. Jadi polosan, warnanya juga warna putih. Terus ada kayak nah tapi nggak dibikin flat gitu, jadi ada kayak garisnya kayak gitu. Terus lampunya lampu apa ini?
Lampunya pokoknya kalau di ruang tamu itu ada 4 mata lampu dan di depan itu ada lampu kecil kayak gitu, lampu sorot. Nah terus biar lebih enak juga, jadi penatakan tata letak dari AC itu tepat di atas pintu. Jadi kerasanya itu pas saat kita duduk di sini di santai depan TV ini, pas banget AC itu langsung nyorot ke sini dan selangnya juga langsung keluar kan. Jadi lebih enak lah kayak gitu posisinya kalau di sana. Kalau di sini mungkin kan terdempet samping, jadi rada susah seperti itu. Oke. Kita coba lanjut ke samping karena ini terintegrasi sama ruang makan dan nanti ada dapur sampingnya lagi kayak gitu. Kita bergeser ke ruang makan yang terintegrasi langsung nyambung sama ruang tamu tadi nih. Nah, dengan pencahayaan yang benar-benar dapat banget karena sekelilingnya nih kaca semua. Kalau kita lihat ya, ini nih kaca pas banget depan dari carport tadi. Jadi benar-benar semua bagian carport ini full kaca dan ini bisa digeser kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau buka nih benar-benar masuk angin, wah itu bisa banget lah seperti itu. Dan tata letaknya, ruang makannya benar-benar di tengah dari bentuk ruangan inilah kayak gitu. Jadi kalau di sound ini diposisikannya di tengah-tengah sini nih. Terus menggunakan mejanya ini juga marmer ya ini ya. Marmer, motifnya itu hampir sama yang lantai. Jadi benar-benar nyatu dari jauh tuh kayak wah cocok banget, matching banget lah kayak gitu warnanya. Terus ini juga milih sofa warna abu-abu ya. Ini cocok banget juga dengan warna mejanya. Dan ada lampu. Nah, lampu di sini menyesuaikan tata letak mejanya juga ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke samping lagi. Di sini juga ada kaca ya. Ini juga bisa dibuka. Jadi, nah kalau di sana, kalau di depan itu bisa dibuka semuanya. Tapi kalau yang bagian sini itu bisa semuanya juga. Ini bisa juga dibuka semua nih. Jadi bener-bener keseluruhan ini bisa dibuka dan plong banget lah gitu kalau misalnya udara mau masuk semua ya kayak gitu. Tapi satu tadi, kalau kayak gini kan pencahayaannya dapat banget ya. Jadi bener-bener kerasa banget, enak banget rumahnya gitu. Selain hawanya juga enak, adem, kita melihat pegunungan di sekitar dan pencahayaannya juga dapat banget gitu. Oke, kita coba lanjut ke bagian dapur. Sebelum ke bagian dapur, sini ada tambahan. Ini apa ya jenisnya ya? Apa ini? Ini ada kayak laci-laci gitu sih. Mungkin buat naruh-naruh peralatan kali ya, piring-piring, mangkok dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ya sih ini ada fungsinya nih. Ini ada teko, terus ada pengharum ruangan lah seperti itu. Mungkin pelengkap dari ruang makan yang ada di sini. Kita coba ke dapur langsung aja. Nah, di sini ada dapur bersihnya nih. Ini dapur bersih apa dapur kotor ya? Oh, ini dapur kotor nih. Udah ada penyerap atasnya nih. Jadi di sini dapurnya menggunakan marmer lagi ya. Ini marmer dan kompor seperti ini. Nah, ini juga lumayan luas. Jadi bener-bener rumahnya presisi banget sih. Kita masuk ruang tamunya lega banget, enak banget kayak gitu kan, santai-santai. Tamunya juga bisa banyak. Tadi kalau dihitung 6 sampai 7 itu bisa tembus kayak gitu. Terus di ruang makan juga lebar, pencahayaannya dapat. Terus di dapur juga seenak ini kayak gitu. Kan biasanya dapur itu memanfaatkan tempat yang di pojokan dan itu nggak terlalu besar kan. Ini benar-benar yang wah enak banget sih. Terus di sini juga lagi-lagi kaca di sekelilingnya. Kalau kita lihat nih satu kaca menghadap keluar. Jadi di luar ini langsung kayak ada taman kecil yang atasnya terbuka. Satu di sini. Ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Terus ada lagi kaca di sini. Nah, tapi kaca yang ada dua di sini itu tuh kaca mati. Jadi nggak bisa dibuka. Tapi enaknya kita bisa melihat nih. Jadi orang yang lagi ada di ruang makan sama orang yang lagi ada di ruang tamu itu bisa kelihatan, bisa dada-dada nih, halo gitu kan. Gitu. Jadi mungkin lagi bersantai kayak gitu kan. Di sini ada yang lagi masak tuh sambil bisa ditampil-tampilin kayak gitu. Ya. Nah, terus bergeser ke sini, ini ada wastafelnya lumayan
gede dan bentuknya tuh ke bawah dalam ke bawah kayak gitu loh, kayak cekung ke bawah ke dalam gitu. Dan ada dua nih, dua pancuran airnya, satu mungkin digeser ya, iya digeser. Jadi misalnya kita mau cuci di sini, misalnya ini piring, kepala piring, kita mau cuci di sininya bisa pindah geser-geser nih, kayak gitu. Enaknya itu sih. Nah, lagi-lagi di sini ada kaca lagi kayak gitu. Tapi kacanya kaca mati. Iya, nggak bisa dibuka. Lagi-lagi ada kaca lagi dan ini menghadap langsung ke samping. Samping ini taman karena rumah Hook ya. Jadi langsung taman sih. Secara pencahayaan juga dapat banget di sini dan bisa ditambah hiasan seperti ini. Ini ada kaktus dan tanaman-tanaman seperti ini bisa banget, atau tambah sabun dan sebagainya. Nah, di bawahnya juga ada lemari lah tambahan gitu buat nutup bagian bawahnya, buat naruh barang juga bisa banget. Terus di atas ini yang sifatnya mungkin kayak panci gitu kan dan lain sebagainya lah, karena ini juga lumayan gede banget space-nya. Selain di sini, di atas ini juga ada lagi space-nya, jadi bener-bener yang atas bawah dimaksimalin buat tempat semua dan masih terasa lebar meskipun padat banyak barangnya. Ini enak banget sih, berasa lebar gitu kan, space-nya juga nggak yang sumpuk-sumpuk banget lah kayak gitu. Oke, ke belakang lagi, lanjut. Nah, di sini ada berbeda ya jenis keramiknya. Jadi ini rada lebar dan agak ke atas. Ini dia sama yang ruang depan tadi datar gitu, sama flatnya. Tapi di sini rada nurun sedikit. Gitu, nurun sedikit. Ini buat tempat nyuci. Jadi sini ada diposisikan buat mesin cuci lah. Dan di sini ada taman kosong. Iya sih, taman kosong kayak gitu sih ya. Jadi bener-bener yang kalau kita lihat ke atasnya itu plong. Jadi kalau misalnya hujan langsung basah nih, kena semua tempias sampai ke sini ya. Iya, kalau hujan deres, hujan Bogor sering hujan kan? Bogor juga kata hujan sih ya. Bogor kata hujan, sering badai juga kadang. Jadi bakal ke sini sih, air itu bakal nyiprat-nyiprat ke sini. Nah, itu makanya mungkin ini lebih direndahin nih bagian sini. Jadi airnya nggak ngalir ke dalam seperti itu. Terus warna lantainya, keramiknya juga disesuaikan kayak warna kayu. Bisa karena ini nyatu sama taman ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke belakang lagi. Nah, ini ada ruang apa ini ya? Ini ruang buat ini kali ya, buat asisten rumah tangga lah kayak gitu, atau pembantu. Jadi ada space di pojokan banget setelah taman tadi, dan cukup sih ini buat tempat tidur satu gitu kan. Terus ada lemari-lemari. Lagi-lagi ini lemarinya lumayan gede banget ini. Nah, kosongan gede banget. Ini juga bisa ditaruhin macam-macam kayak gitu kan. Dan ada lagi-lagi jendela. Pencahayaannya dapat semua. Secara ventilasi ini udah nggak usah diragukan sih, dari depan sampai belakang isinya kaca dan jendela semua. Pencahayaan, ventilasi itu udah parah, oke banget lah kayak gitu. Dan di sini rada beda nih pintunya. Pintunya pintu lipat dua gini ya, lucu ya. Pintunya pintu lipat, jadi lebih ramping dan lebih kecil lah kayak gitu. Kita bisa dikunci. Dan ini juga dapat kamar mandi ya, toilet sekaligus kamar mandi. Buat tadi kamar si pembantu tadi, tapi rada kecilan. Tapi udah dapat shower Toto, stovelnya Toto juga, dan klosetnya juga kloset Toto lah. Ini juga ada pintunya pintu lipat tadi, dan lagi-lagi ada kaca lagi. Ini bener-bener ya, setiap sisi, setiap ruangan pasti ada kacanya, pasti ada ventilasinya. Kacanya karena WC, jadi kacanya kaca buram nih. Kaca buram, dan itu bisa dibuka karena dia nyambung ke bagian taman dalam rumah tadi. Seperti itu. Dari bagian dapur kita coba lanjut ke sebelahnya lagi nih. Ini masih di lantai 1. Nah, ketika kita bagian sini, ini lurus banget, langsung ngadep ke jendela lagi. Ada pencahayaan lagi nih. Nah, tapi ada dua tipe.
Jadi ada yang bisa dibuka bagian atasnya, dan bawahnya ini benar-benar yang permanen. Ini juga berapa ya? 1 meter kayaknya ada nih, sekitaran segitulah. Dan menghadapnya lagi-lagi ya, jadi pusatnya ke bagian taman luar yang atasnya tadi kosong gitu, yang atasnya terbuka. Jadi benar-benar yang udara luar bisa masuk ke dalam seperti itu. Dan pecahannya juga dapat lagi. Bagian sana dapat langsung dari depan, bagian sini dapat dari atas tadi. Oke, bergeser. Di sini ada 1 kamar. Mungkin difungsikan juga bisa jadi kamar tamu ya, karena di lantai 1. Dan ada 1 toilet ya. Toilet ini mewah banget, udah kayak toilet hotel sebenarnya. Tapi rada rendah karena posisinya tepat di bawah tangga. Dan ini bisa menjadi WC-nya tamu lah seperti itu. Kita coba lihat lebih jauh. Nah, di sini full ada kaca. Jadi bener-bener kalau mau ngaca ini puas banget lah gitu. Nah, tapi tadi minusnya ini tingginya paling 2 meter ini ya. Ada 2 meteran tingginya karena tadi di bawah tangga. Dan ini ada buat penyerap udaranya karena ini kedap banget ya, nggak ada ventilasinya dari sini. Terus klosetnya, ini juga kloset yang udah standarnya bagus banget dari Toto. Ini kloset mahal banget lah. Ini udah dapet. Jadi kalau rumah ini secara furnitur itu kan nggak dapat ya kalau beli rumahnya. Tapi secara bagian dalam dari toiletnya, semua toilet itu wastafel terus kloset itu dapat semua kayak gitu. Kecuali kaca, kayaknya kaca nggak dapat deh kayak gitu. Nah, terus dengan posisi yang kecil ini bisa ditaruhin alat buat apa ya? Buat taruh handuk lah seperti ini. Dan sorry. Maafin, sorry. Nah, di sini apa ya? Lumayan pas banget ya. Tadi kaca full dan ini wastafelnya tepat di depan kloset. Sebenarnya nggak ganggu sih. Kalau kelihatan dari jauh kan kayak ganggu nih. Saya duduk nih. Ini nggak terlalu ganggu banget lah, bisa. Dan lampunya, uniknya juga lampunya ada di balik kaca ini. Jadi lampunya bukan di sini banget atau di atas, tapi dia samping penerangan. Jadi nggak terlalu yang terang-terang banget lah dari secara lampu yang ada. Kita geser ke kamarnya. Kamar, nah ini bagian terakhir di lantai 1. Kamar tamu juga bisa sih kayak jadi kamar. Ini udah kayak kamar utama ya, gede banget dan enak banget nih. Double bed lagi kan, bisa berdua. Terus ini ada lemarinya. Lemarinya juga lemari geser. Jadi lemari geser nggak terlalu yang memakan space buat buka pintu, karena itu sih biasanya masalahnya kalau misalnya space kayak gini, buka pintu kayak gini kan pentok ini ya kehalang. Jadi ini udah bagus banget, tinggal digeser itu space-nya udah gede banget seperti itu. Double bed dan warnanya lagi-lagi ini warnanya kalau lagi dari lantai sih warna gelap ya, tapi di bagian ininya putih. Terus dindingnya dilepasin wallpaper warna apa nih, abu-abu putih-putihan gitu, abu-abu deh, abu-abu. Terus bagian depan bednya itu ada warna abu-abu tua, itu wallpaper juga ditambahin wallpaper. Terus bagian atasnya putih. Nah tapi ini Tosca kayak gitu. Dan di sini kalau bisa kita lihat ya, ini kan space-nya besar dan kosong banget ya. Jadi bisa banget ditaruhin kayak gini nih, lukisan-lukisan atau foto keluarga atau foto-foto yang memang bisa buat jadi pajangan di sini lah seperti itu. Terus ada stop kontak 1 di sini. 2, ada 2 stop kontak atas sama bagian bawah, dan di sana juga ada stop kontak 2 juga atas dan bawah, tapi ada tambahan colokan yang lain di sana seperti itu. Dan saklar juga. Terus lagi-lagi di dalam kamarnya ada toiletnya. Coba kita lihat. Toiletnya bener-bener yang wah banget lagi-lagi ya. Ini kayak udah toilet di hotel. Karena mewah banget. Nah, kayaknya dari jenis toiletnya ini, klosetnya ini sama semua. Jenis Toto, dan ini yang kloset mahal. Kelihatan ya dari bentuknya udah beda kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sini juga ditaruhin tempat buat handuk. Tempatnya berapa nih? Semeter palingnya. Semeter dari lantai. Jadi nggak yang di atas banget gitu. Terus, nah
Bedanya di sini dia ada sekat gitulah. Ini apa ya namanya ya? Ini biar kalau misalnya kita mandi di dalam itu airnya nggak mencerat keluar lah kayak gitu. Coba kita masuk dulu ya. Nah, mandi ini kan space-nya cukup banget ya. Space-nya cukup banget buat mandi. Jadi airnya itu biar nggak muncrat-muncrat berebes keluar, dan ininya keramiknya juga nggak datar sama yang bagian WC. Jadi berapa ini ya? 2 cm 3 cm. Biar air genangannya ini nggak meluber ke atas, tapi langsung terserap ke bawah keluar kayak gitu. Nah ini, dan ini kacanya tebel banget, tebel parah, aman banget. Dan di sini juga di gagangnya bisa taruh anduk. Terus di sini ada wastafel yang ini premium banget sih. Jadi sebenarnya wastafel biasa terus dilapisin kayak marmer kayak gini. Jadi looknya dapat banget. Kalau dilihat ya, secara dinding ini keramik, ini full keramik semua, dindingnya keramik dengan warna coklat abu-abuan, ditambah marmer yang ada di wastafelnya warna apa nih ya, warna bintik-bintik hitam bagian putih kayak gitu. Jadi nyatu banget lah ini. Nah tapi kalau misalnya beli rumah di sini, ini kaca nggak dapet, ini bisa beli sendiri, bisa disesuaikan dengan ukuran atau bisa disesuaikan dengan kaca yang ada seperti ini. Nah, ini juga bisa menjadi referensi buat keluarga, sobat Meika semua. Mau bentuk washroom seperti apa, ini bisa banget kayak gini. Ya, mantap. Oke, setelah ini kita lanjut ke lantai 2. Oke, selanjutnya kita naik ke lantai 2. Sebelum naik, kita lihat dulu nih. Ini tangganya nggak yang tangga keramik langsung, jadi ada lapisannya lagi. Dan lapisannya ini menyerupai warna kayu. Jadi terlihat kayak kayu dan ada apa ya, ujungnya ini ada kayak tambahan lagi. Jadi ini kan pakai kaos kaki ya. Ini rada licin. Kalau misalnya ada penahannya lebih ketahan lah kayak gitu. Dan ini juga nggak langsung besi kayak gitu. Jadi ada lapisan kayu lagi di atasnya. Warnanya warna-warna apa dia? Warna-warna merah tua, biar nyambung sama bagian alas dari tangganya. Kita coba naik lagi. Nah, naik. Di sini pencahayaannya terang banget, dapat banget. Ternyata di atasnya itu ada lagi-lagi kaca lagi, tapi kacanya permanen juga. Jadi kacanya itu sekedar jadi apa ya? Pencahayaan aja dapat. Jadi benar-benar yang di sini nggak yang gelap-gelap banget. Jadi dapat penerangan. Dan ini kan kosong semua ya. Space-nya bisa dimanfaatkan banget. Kalau polosan itu kan rada kurang gimana kayak gitu. Jadi di sini ada tambahan 2 lampu. Mungkin bisa ditambahan hiasan kayak tadi, lukisan dan lain sebagainya, itu bisa banget. Kita naik lagi ke atas yuk. Nah, ketika naik ke atas, di sini masih ada space sebelum masuk ke kamar. Jadi masih ada ruangan kecil yang bisa dimanfaatkan, tambahan ada lemari, ada kursi lagi, ini bisa juga buat baca buku ya, enak banget ini di sini. Di sini plus baru kita masuk kamar. Jadi di sini ada berapa jenis kamar ya? Ada 3 kamar ya? Ada 3 kamar. Kita masuk ke bagian kiri dulu deh. Masuk langsung ke kiri. Masuk ke kiri, ini adalah kamar anak. Sebelum ke bagian kamar, lagi-lagi kita menjumpai jendela lagi. Nah, jendelanya di sini juga menghadap langsung ke bagian ventilasi yang taman ke atas tadi ya. Ventilasi yang atasnya terbuka, bagian taman tadi. Dan ini jendelanya bisa dibuka, posisinya juga di atas banget, nggak yang terlalu bawah banget kayak gitu. Dan nggak full sampai bawah, jadi setengah dari dinding lah kayak gitu jendelanya. Terus, nah ini kosongan, ini bisa diisi mungkin ya tadi lukisan atau foto, dipenuhin aja bagian sininya. Masuk ke sini, warnanya rada berubah nih. Mungkin karena warna rumah anak ya, warna kamar anak, jadi warnanya rada-rada dibikin lebih ceria lagi. Sini ada warna toska, hijau-hijau toska kayak gitu. Dan bisa untuk 2 orang kayak gitu. Yang pertama di bawah, di sini. Ini cukup 1 lah ya. 2 bisa sih, kalau anak kecil cukup 2. Terus 1 lagi dari di atas. Jadi cukup untuk 3 orang sebenarnya di sini, di ruangan ini. Nah, ini juga ada 2 tempat
meja belajar. Oh, berarti ini difungsikan buat 2 orang. Jadi satu anak di bawah, misalnya satu anak pertama di bawah, anak keduanya di atas. Nah, terus ini meja belajar buat anak pertama, itu anak kedua kayak gitu. Jadi dari ukuran meja sih sama. Terus tata letaknya juga ditaruh di pojokan ya. Itu depan pintu banget. Ini dekat sama tangga kasur yang kedua gitu. Kayak gitu. Jadi posisinya bener-bener dipepet ke samping. Jadi ini ada space lagi gitu. Jadi nggak yang terlalu sumpuk-sumpuk banget. Nah, naik ke atas. Ini kamarnya. Tapi ini kayak lebih ketinggian gitu ya. Terlalu tinggi banget nih. Ngeri juga kalau misalnya anak masih terlalu kecil kan di atas. Tidurnya ke sini. Tapi ya tadi mungkin ya anak yang lebih tua yang bisa lebih paham untuk tidur di bagian atas. Kayak gitu. Ini bisa jadi juga referensi buat sobat Mega semua yang misalnya mau maksimalin kamar anaknya nih. Oh, kamar anak saya cukup buat 1, gimana ya? Masa memperlebar kamar lagi? Ini bisa menjadi solusinya. Dibentuk seperti ini kayak gitu. Dan ini juga laci ya. Bisa ditaruh-taruh barang lagi atau mainan mungkin ya. Mainan taruh-taruh di dalam sini. Nah, di sini ada lemari. Ini lemari baju lagi-lagi. Lemarinya menggunakan lemari yang pintu geser. Jadi bukan daun pintu yang dibuka gitu enggak, tapi digeser. Nah. Oke, terus lanjut ke samping. Ini ada kamar mandi lagi dan kamar mandinya ajib, mewah banget. Oke, untuk isinya sebenarnya kurang lebih sama yang di bawah ya, sama sih sebenarnya. Klosetnya jenis kloset Toto yang seperti ini sama. Terus kamar mandinya ada ada sekat penahannya kayak gini juga. Jadi air nggak muncrat gitu kan. Tapi nah tata letaknya sih ini bener-bener yang dipepet ke samping banget. Baru ada kloset, baru wastafel. Ini beda jenis tata letak sih sama yang di bawah tadi. Ini juga bisa jadi referensi nih. Kalau di bawah tadi bentukannya kayak gimana, lantai 2 bentuknya seperti ini. Bisa ditiru kayak gitu. Oke, karena sama kita langsung lanjut ke samping aja. Nah, ini dia. Ini sama kayak bagian sana tadi. Ketika masuk, dia ada space. Jadi sayang banget kalau nggak ditaruhin kayak gini nih. Masuk, ini ada salah satu lukisan. Kalau nanti kan lukisan ya. Kayak gitu. Masuk lagi. Oke, ini salah satu kamar utamanya juga. Double bed, luas banget. Dan kamarnya juga sangat-sangat lebar dan enak banget. Ini udah kayak hotel ya, bener-bener nih. Ini ada wallpaper, jadi nggak polosan banget. Sini ada wallpaper warna putih kekrim-keriman, keabu-abuan ya. Kayak gitu deh warnanya. Terus di bagian sininya, nah ini beda lagi nih. Wallpapernya, ini wallpaper sama tapi nggak keseluruhan. Jadi dia ada tambahan, bukan wallpaper sih ini ya. Ini ada tambahan bagian lagi yang sekiranya kayak menonjol kayak gitu dan nuansa kayu lah. Terus, nah warna ini bisa jadi referensi juga dalam pencocokan warna ya. Karena tadi ini warna lebih kayu-kayuan, terus ini wallpaper kayak gini, sama tambahan bednya warnanya seperti ini. Ntar bisa sesuaikan juga, misalnya spring bednya warna yang menyerupai abu-abu atau putih itu sangat bisa banget. Ada satu colokan dan meja ngawang, meja terbang, meja apa ya? Iya meja enggak yang sampai ke lantai. Dan lagi-lagi kita lihat jendela segede gaban, lebar banget ini. Jadi bener-bener pencahayaannya full ya. Satu dinding ini dibikin jendela semua. Kayaknya emang karakternya kayak gitu ya rumahnya. Kalau kita lihat ya nih. Ini karena masih pembangunan jadi view-nya ini lagi pembangunan rumah di bagian seberang ya. Kita lihat bener-bener yang jendela full jendela semua. Ini secara ventilasi, pencahayaan dan udara itu udah nggak dimasalahin lah. Rumah ini emang ajib, 2 poin itu ya, ventilasi dan pencahayaannya dapet banget. Nah, ini lagi-lagi ya, jendelanya satu yang di bawah itu mati, nggak bisa dibuka, permanen. Yang satu lagi ini bisa dibuka, kayak gitu. Dan kalau kita lihat juga, kalau di luar itu masih ada space sebenarnya. Mungkin kalau misalnya mau dikreasikan ini masih bisa dibuka kayak gitu kan, bikin pintu itu bisa masuk, ntar ditaruhin pagar kayak gitu buat bersantai misalnya di sore hari kayak gitu kan, di
balkon depannya ini, karena lumayan banget itu space-nya, bisa buat saya taruh kursi satu buat baca-baca buku kayak gitu, parah enak banget pagi atau sore hari itu. Oke, udah. Terus ceilingnya bagian plafon dia nggak yang flat datar banget, dan cuman pakai 2 lampu utama dan 2 lampu di dalamnya kayak gitu buat penerangan dikit. Jadi plafonnya itu apa ya, nggak yang datar, ada yang bagian atas banget, terus ada kayak apa sih namanya, frame-nya gitu deh, kayak gitu deh. Ini juga bisa menjadi referensi nih buat sobat Meka, karena mungkin ya rumahnya kan menerapkan modern minimalis ya, jadi yang nggak aneh-aneh banget, minimalis aja, tapi secara bentuknya itu juga menyesuaikan dengan kondisinya seperti itu udah oke banget lah. Nah, di sini ada meja kecil lagi, meja terbang ya, dia nempel ke dinding tapi bawahnya kosong, dan ada meja kerja gitu. Jadi karena sekarang juga sering ada hybrid WFH WFO, ini bisa banget buat WFH nih gitu. Duduk, udah aja banget. Jadi total letaknya di sini bisa ditaruhin meja kerja. Dan lantainya sebenarnya keramik tapi dilapisin ya. Ini dilapisin vinyl ya namanya. Jenis kayak gini deh. Dia juga menggunakan motif-motif kayu kayak gitu deh. Terus di sini ada saklarnya. Jadi total letak saklarnya itu di sisi-sisi memanfaatin bagian kecil ini, enggak yang dipoloskan kayak gini. Jadi pas di sini. Nah, ternyata sebelum sana, ini ada WC lagi. Jadi setiap kamar itu punya WC tersendiri, WC masing-masing, dan WC-nya lebar-lebar semua dan ajib-ajib semua, sama semua nih bentukannya. Kita lihat sama persis sih kayak yang di kamar anak ya. Bagian mepetnya banget itu ada penghalangnya ini buat air nggak bisa muncrat keluar, terus ada kloset, wastafel, dan pencahayaan lagi. Di sana ada jendela yang bisa dibuka, itu bisa dibuka jendelanya. Kalau misalnya mau dapat udara luar bisa tinggal dibuka, tapi kacanya kan kaca blur gitu ya, jadi nggak kelihatan bagian luar. Gitu. Ini ada berapa lampu? Ada 3 lampu bagian atas dan lampu di bagian kacanya. Mantap, ajib banget. Dan sini ada lemari. Oke, lemarinya bagian sini. Jadi lemarinya ini, lemarinya ini bukan yang lemari nyamping, karena posisinya space-nya itu cocok banget buat bisa dibuka ya. Jadi di sini menggunakan pintunya yang bisa dibuka, bukan digeser, kayak gitu. Jadi jenis lemarinya menyesuaikan dengan kondisi tata letaknya juga lah, kayak gitu. Sip. Lanjut ke kamar terakhir, kamar utamanya juga. Dan ada ini salah satu kamar utamanya lagi, terlepas dari yang samping tadi ya, dan lebih lengkap sih sebenarnya, dan lebih enak juga. Satu, ada kursi, ini buat bersantai, enak banget, bangun pagi-pagi gitu kan sambil ngopi, waduh enak parah. Oh, ini ada balkon. Jadi sebelum ke balkon kita bahasin dulu deh ya. Jadi ini yang ada pintunya, sebelah kan nggak ada pintu ya, ada sedikit doang space, dan itu terbuka banget. Mungkin emang dikhususkan ke sini balkonnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di samping mau dibuat gini juga kayaknya bisa-bisa aja lah kayak gitu. Nah, di sini ada meja. Ini bukan meja apung. Meja lemari apa meja ya ini? Lemari yang sekaligus ada mejanya ya. Ini ada bisa ditarik dorong, terus bawahnya juga space-nya lumayan besar, ada 2 stop kontak dan jendela 2. Nah, uniknya di sini. Kalau yang sebelah tadi dia bagian dindingnya tuh full dinding doang. Kalau ini ada jendela lagi, ini udah jendela full, terbuka pencahayaan, tambah 2 lagi, tapi dia cuman setengah nih, jadi nggak full sampai ke bawah jendelanya. Dan ada tambahan ini ya, list tambahannya kayak gini, jadi warnanya tuh nyatu sama bagian ini nih, bagian penutup jendelanya, perdennya ya, perden kayak gini. Jendelanya juga bisa dibuka, jadi bukan jendela yang mati banget lah seperti itu. Sampingnya juga persis sama posisinya dan jenisnya juga sama banget. Ada lampu gantung ini. Nah, ini juga bisa menjadi referensi nih keluarga. Cari lampu gantung yang seperti ini. Pencahayaannya itu fokusnya di meja ini aja kayak gitu. Jadi ada satu titik yang memang difokuskan. Kan ada satu titik nih. Kan meja yang difokuskan ya. Jadi fokus. Kalau misalnya kosong, mending nggak usah gitu.
atau mau misalnya rada ke sini tepat di atas kursi ini, pas membaca kan dapat pencahayaannya itu bisa banget kayak gitu. Di sini sudah ada cocok buat satu kursi dan satu meja ya. Jadi misal kalau taruh 2 kursi juga bisa. Misal satu kursi di sini, meja, satu kursi lagi gitu kan buat duduk berdua. Sore-sore atau pagi itu enak parah. Kalau pagi hawanya masih adem-adem anyem ya, jadi pas banget. Kalau sore itu biasanya cahaya mataharinya yang dapat banget. Terus ini udah ada pagarnya ya. Jadi kalau misalnya punya anak juga nggak khawatir buat terbang jatuh ke bawah kayak gitu. Dan uniknya ada tambahan kayak gininya nih. Ini nggak tahu buat apa fungsinya. Mungkin tambahan biar lebih estetik aja mungkin ya. Seni modern minimalisme biar lebih dapet gitu. Terus keramiknya juga keramik yang motif kayu. Jadi dapat banget nuansanya lagi santai di balkonnya lah seperti itu. Oke, kita lanjut ke ruang rahasia tadi. Ini ada lemari-lemari dan tempat ruang rias juga. Ini jadi bener-bener yang kamar utama ini, waduh enak banget. Lemarinya segede gaban ya, banyak slot-slotnya. Terus ini juga buat rias. Nah di sini bisa rias-rias. Buat lagi skincarean atau kapan? Kan biasanya kalau mau tidur skincarean dulu nih. Jadi pas banget tepatnya di sini. Dari WC gitu kan, habis cuci muka, terus skincare, baru tidur, ajib. Oke, lanjut ya. Jadi ini yang tadi gue maksud ruang rahasia, ajib ya, pas banget ya. Jadi bener-bener kayak bikin lorong, tapi full buat baju dan lain sebagainya. Dan ini kamar mandinya, kayaknya kamar mandi dan WC terlebar deh dari sebelum-sebelumnya. Karena bener-bener space-nya luas banget. Ini sama konsepnya, dia taruh di pojok, terus ada sekat, ada kloset di sini. Klosetnya juga jenis yang sama, Toto dan jenis yang mahal. Terus pencetannya ada di atas ini, dan wastafelnya kalau yang biasanya itu cuma segini ya, marmernya. Ini lebih lebaran, jadi bisa ditaruh macam-macam lagi, dan kacanya juga pas banget tata letaknya di bagian sini seperti itu. Lagi-lagi ada jendela lagi. Bener-bener ya. Kanan kiri nih. Ini ada jendela. Ini yang menghadap ke taman. Taman yang tengah ventilasinya kebuka. Dan ini ada jendela yang bisa dibuka juga. Dia menghadapnya keluar langsung. Tapi kacanya kaca blur kayak gitu. Oke. Lampu di atas. Lampu langsung 2 kayak gini, dan ada lampu selipan bagian atas nih. Nah ini juga bisa ditiru nih. Buat jadi referensi, jadi lampunya nggak hanya yang langsung di bagian luar kayak gini, tapi juga bisa bagian dalamnya. Cara pencahayaannya itu dapat, itu ajib banget. Oke, mungkin cukup sekian. Ini dia rumah premium di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ajib banget. Jadi ini bisa banget buat salah satu referensi rumah. Misalnya mau bangun sendiri kayak gitu kan, tata letaknya, warna, terus pemilihan jenis wallpaper, furniture dan sebagainya, ini bisa diikutin jadi salah satu referensinya. Atau mau beli rumah di sini juga ajib, dijamin nggak bakal nyesel. Kita tahu ya, kita lihat tadi secara ventilasi dan pencahayaan, 2 itu yang selalu saya ulang-ulang, selalu diulas-ulas, dan itu juga sangat penting ya sebenarnya dari rumah ya. Pencahayaannya benar terlalu gelap, dan secara ventilasinya juga oke banget. Sekiranya sirkulasi udara itu sangat baik buat kondisi di rumah itu. Oke, cukup sekian Sobat Meka. Thank you. Jangan lupa untuk saksikan yang lainnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Thank you.